corona gimana? Ya kita juga masih berdoa mudah-mudahan coronanya cepat selesai. Yang paling penting jaga kesehatan, tetap kita juga mawas diri. Ya mudah-mudahan deh kita cepat selesai coronanya karena udah mau Ramadan kan, Lebaran. Ya tapi mau gimana lagi lah, kita yang pasti jaga kesehatan. Nah, kegiatan selama gimana? Memutuskan untuk syuting di tengah corona. Iya, aku juga dari reguler tuh aku ada 7 program, tinggal 1 program, tinggal 2 program. Ya mau gimana lagi sih, banyak yang syuting juga dipindahin ke rumah, syutingnya dari rumah. Ya ada beberapa yang live, tapi aku juga jadi bintang tamu di situ. Cuma udah nggak ada penonton. Ya memang pastinya dari segi ekonomi, segi pendapatan, semuanya bukan aku aja, pasti semua itu akan berdampak juga gitu. Tindakan proteksi yang dilakukan sama keluarga sama corona apa itu? Iya pasti cuci tangan, rajin cuci tangan. Aku juga lebih apa ya, lebih nggak pernah. Jadi kalau misalnya penting banget, aku paling pergi cuman ke stasiun TV doang, habis itu pulang, udah nggak kemana-mana lagi. Pulang langsung mandi, dari mana-mana mandi, pakai masker sih yang paling penting sekarang. Tapi aman nggak? Paling main game, terus juga bisa bikin vlog di rumah. Kalau bikin vlog kan di rumah pakai kamera handphone juga jadi. Terus juga ada malah program TV yang aku bikin sendiri dari rumah, yang podcastan. Jadi biar nggak bosan aja sih, tetap beraktivitas sih meskipun kita nggak seproduktif kalau di biasa. Tapi yang paling penting mental kita sama kitanya masih bisa happy gitu. Lebih banyak waktu dengan anak dan istri ya? Ya dipikir-pikir kemarin kan aku baru cuti 4 bulan, sekarang udah 2 bulan kayak gini. Jadi kurang lebih ini bisa 6 bulan malah aku total. Kemarin kan habis cuti 4 bulan, nyampe sini langsung corona. Kerja waktu itu cuma baru beberapa minggu langsung corona. Jadi sekarang ya kira-kira bisa 6 bulan lah gue nih cuti. Dari kemarin. Gimana tuh keuangan pasti kan menurun gitu ya kan? pastilah kalau ya aku juga punya beberapa karyawan pasti ya, tapi ya seberusaha mungkin. Jadi kalau yang memang unit usahanya memang benar-benar stuck banget, yang benar-benar nggak bisa lagi bergerak, ya itu memang pasti mau nggak mau ada yang dirumahkan, ada pemotongan gaji. Tapi kalau yang memang masih berjalan dengan normal, ya kita juga rasa kemanusiaannya ada, tapi ya berusaha aja sih. Untuk aku THR juga sendirian gimana? untuk THR ya kalau aku sih untuk karyawan masih yang beberapa ya masih lah THR tuh, karena makanya aku ya pasti sama Gigi nih berpikir nih sampai Desember gimana nih kalau begini terus. Jadi aku sama Gigi udah sepakat ya udahlah, uang tabungan kita masing-masing, yang penting karyawannya sejahtera dulu sampai Desember, mereka masih aman. Tapi kalau misalnya lewat sampai Desember gue juga bingung gimana. Ya itu kan kebijaksanaannya masing-masing. Kayak aku juga punya karyawan sekarang kurang lebih hampir 80 lah, hampir 90 lah si Rans Entertainment. Tapi kan ada yang musik, ada yang label, ada yang ini yang memang kalau memang unitnya sendiri memang nggak berkembang, ya mau nggak mau kita punya kebijaksanaan sendiri. Tapi kalau yang masih berkembang ya kita pertahankan sebaik-baiknya. Memang ya ini juga pasti kita sambil ya seleksi alam juga, kita juga bingung kan, nggak mungkin juga kita mempertahankan kalau memang memberatkan kita gitu, karena kitanya juga sendiri kondisinya kan ya kayak aku sekarang ya alhamdulillah masih cukup lah, tabungannya masih ada. Tapi kan kalau terus-terusan amit-amit sampai terus ya perusahaan gede juga banyak yang PHK kan, banyak banget ya, sedih banget sih. Tapi sebisa mungkin ya kita mempertahankan. Progres rumah baru gimana, kan caranya pengen bikin rumah baru nih? Ya gimana mau bangun lagi corona bos, nggak boleh. Di komplek aku aja jadi ketat, di komplek rumah aku jadi ketat. Pembangunan rumah juga maksudnya orang-orang dari luar itu sangat selektif banget ya, jadi nggak bisa bangun rumah dulu karena memang nggak boleh bangun apa-apa karena kondisi lagi begini. Jadi kau berbahan juga nggak sih kan di rumah? Nggak, kalau gue nggak rebahan sih, gue masih kerja kebetulan di rumah kan masih bisa kerja banget. Kalau aku sih masih. Rafathar sendiri seperti apa? Rafathar dia ya kemarin udah libur 4 bulan, sekarang sekolahnya juga dari rumah. Jadi ya udah dia di rumah terus, tapi dia sekolahnya rajin. Nagita lebih fokus ngurusin Rafathar, baca tulis dan lain-lain. Lagi suka masak ya Gigi? Iya masak dia tiap hari masak ya, paling bikin konten masak gitu aja biar nggak bosan aja. Kemarin kan abis kena musibah, kata Gigi keguguran ya, itu hikmah yang bisa diambil apakah ada khusus kena Nagita kan? Kalau misalnya sekarang Gigi hamil mungkin deg-degan banget gitu, ada bayi kan. Gigi orangnya gini aja, dia takut banget, dia tuh yang termasuk ibu-ibu rempong yang di rumah aja gitu. Kalau penting banget
baru jalan. Tapi kalau nggak dia di rumah terus. Kalau ada bayi takutnya dia pikiran, ya memang Allah pasti kasih rencana yang baik. Oke, pasien corona semakin bertambah, ada kekhawatiran gitu. Khawatir pasti, waspada perlu, tapi jangan kita juga jadi stres sendiri gitu. Ya kita benar sih yang namanya suratan takdir kan udah dijalankan sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ya kita juga bener kata si Bintang Emon tuh, kata ya contoh kita juga kalau di tengah jalan tol ya pasti ditabrak orang mati. Ya udah tahu ada corona begini, ya lu juga jangan ngumpul-ngumpul, jangan gimana-gimana ya. Tetap kita ikuti anjuran pemerintah, jaga kesehatan. Ya semuanya kita serah diri sama Allah, berdoa terus deh. Cuma deh kita lakukan apa yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Kalau corona udah kelar rencananya mau kemana? Mau liburan lagi gua. Liburan kemana? Enggak, mau santai aja. Balik ke keuangan dulu gitu ya. Ya balik ke keuangan. Soal Anwar gimana Kak? Kenapa? Soal Anwar Pinjaman uang minjem duit itu gimana? Nggak apa-apa, itu mah gue mah suka ngasih sama temen ya. Namanya gue juga pernah minjem duit sama Denny Cagur. Biasalah, kalau teman-teman suka ya dikasih lah. Berapa? Ya ada lah, lumayan. Ratusan juta? Enggak. Oke, Oke, terima kasih.